Terima kasih hatur nuhun yang telah mendukung Made selama ini. Sebagai kalian Made seperti ini udah bisa duduk bebarengan sama YouTuber paling goblok Atta Halilintar. Panas! Panas! Ya guys ya, kembali lagi dengan saya di channel 5 derajat Celcius, dinginnya kebangetan saat. Kali ini saya akan mereview sebuah film action fantasi berjudul Ghost Rider tahun 2007. Ghost Rider adalah film action superhero Amerika Serikat tahun 2007, tepatnya 16 Februari 2007, yang ditulis dan disutradarai oleh Mark Steven Johnson. Film ini terinspirasi pada karakter Marvel Comics bernama Ghost Rider, serta dibintangi oleh Nicolas Cage sebagai Ghost Rider atau Johnny Blaze, Eva Mendes sebagai Roxanne Simpson, dan Wes Bentley sebagai Blackheart atau Legend. Sebelum masuk alur cerita film Ghost Rider, alangkah baiknya mendengarkan dulu intronya, dinginnya kebangetan. You know I came through. You know I came through. You know I came through with the fuego. You know I came through. Hey, you know I came through. You know I came through with the fuego. You know I came through. Hey, you know I came through. Nowadays I cannot lay low. I cannot lay low. Yeah, I cannot lay low. You know I came through with the fuego. You know I came through with the fuego. You know I came through with the hot shit. Talk of the town, I'm a topic. This young is so fly like a cockpit. If I ain't the party, it's not lit. Stop all the talking, I'm popping. But to be honest, this shit is not shocking. I wanna be rich at the moment. Kisah berawal dari Johnny Blaze muda yang diperankan oleh Matt Long yang bekerja sebagai ahli pertunjukan motor ekstrim. Di saat mengetahui bahwa sang ayah menderita sakit kanker, Johnny bertemu dengan iblis bernama Mephistopheles. Mephistopheles memberikan penawaran untuk kesembuhan dari ayah Johnny asalkan Johnny mau memberikan jiwanya pada Mephistopheles. Johnny pun setuju dengan penawaran tersebut. Ia memberikan setetes darahnya pada Mephistopheles agar diambil jiwanya. Keesokan harinya, ayah Johnny benar-benar sembuh dari penyakitnya. Ia pun kembali lagi beraksi sebagai pengendara sepeda motor akrobatik. Namun, sesuatu hal yang tadi inginkan Johnny terjadi. Ayahnya kecelakaan saat atraksi yang membuat ayah Johnny meninggal di tempat. Peristiwa tersebut terjadi karena ulah dari Mephistopheles. Johnny yang mengetahui hal itu menaruh rasa dendam pada Mephistopheles. Ia pun ingin membalas perbuatan Mephistopheles suatu saat nanti. Bertahun-tahun sejak kejadian tersebut, kini Johnny sudah menjadi pemain akrobatik yang terkenal dengan sepeda motornya. Johnny kerap melakukan atraksi yang hampir merenggut nyawanya. Namun, Johnny tidak pernah gagal karena Mephistopheles menjaga dirinya. Kemudian muncul anaknya Mephistopheles bernama Blackheart di sebuah kafe yang diperankan oleh Wes Bentley bersama roh dari 3 elemen berbeda. Ketiga roh tersebut ialah Gresil, elemen tanah, Wallow, elemen air, dan Abigor, elemen udara. Mereka berniat untuk menemukan kontrak of San Veganza yang dapat menguasai 1000 jiwa masyarakat San Veganza dan membuat neraka baru di dunia. Mephistopheles kemudian memanggil Johnny untuk menjadi Ghost Rider sebagai jasa dari kesepakatan yang mereka lakukan dahulu. Mephistopheles menyuruh Johnny menjadi Ghost Rider untuk mengambil 1000 jiwa, mencari kontrak of San Veganza, dan mengalahkan Blackheart serta ketiga rohnya. Akhirnya Johnny menemukan Blackheart dan ketiga rohnya. Pertarungan pun tak dapat dihindari. Lalu Johnny berhasil membunuh Gresil, si elemen tanah, dengan mudah. Setelah matahari terbit, Johnny pun kembali menjadi manusia biasa dan bertemu dengan kakek tua penjaga makam yang mengetahui tentang asal-usul munculnya Ghost Rider. Scene berpindah pada Johnny yang melihat isi kota benar-benar hancur karena ulahnya semalam ketika ia menjadi seorang Ghost Rider. Johnny mencoba mencari tahu tentang Ghost Rider. Lalu Johnny pun dapat mengendalikan kekuatan api dari Ghost Rider tersebut. Sampai Roxanne mendatangi Johnny dan adegan adu mulut pun berlangsung dengan hangat.
Akhirnya Johnny memberitahu Roxy bahwa ia telah melakukan kesepakatan dengan iblis. Tetapi Roxy tidak percaya pada cerita Johnny. Ketika Johnny mengantar Roxy keluar rumah, ia langsung dikepung oleh polisi dan dicurigai terlibat dalam kekacauan malam tadi. Polisi menemukan plat nomor motor Johnny di tempat kejadian perkara. Akhirnya Johnny dimasukkan ke dalam penjara. Dia pun dihajar oleh napi di sana. Namun Ghost Rider pun bangkit dari tubuh Johnny dan membantai habis napi yang ada di sel tersebut. Scene berpindah pada Blackheart yang menanyakan kontrak Extravaganza kepada pastor gereja. Ketika Ghost Rider keluar dari penjara, ia pun diikuti oleh banyak polisi di belakangnya serta Abigor si elemen angin. Lalu Abigor berhasil dibunuh Ghost Rider dengan sangat mudah. Akhirnya Roxin percaya pada cerita Johnny karena Johnny menghampiri Roxin pada saat dikepung oleh polisi. Johnny kembali menemui kakek tua penjaga makam untuk menanyakan asal-usul kontrak Extravaganza. Ketika malam, kakek penjaga makam ditemui oleh Wallow, si elemen air, dan Blackheart untuk menanyakan kontrak Extravaganza. Ketika Roxin dan Max berada di rumah Johnny, Max pun tewas dibunuh oleh Blackheart dan Roxin dibawa Blackheart untuk diambil jiwanya serta mengancam Ghost Rider agar membantu Blackheart mencari kontrak Extravaganza. Akhirnya Johnny menemui kakek tua tersebut untuk menanyakan kontrak Extravaganza sampai kakek tua tersebut memberikan kontrak Extravaganza pada Johnny. And bam! Ternyata kakek tua tersebut seorang Ghost Rider terdahulu yang membuat kontrak Extravaganza dengan Mephistopheles. Kakek tua tersebut mengantar Johnny ke Extravaganza untuk menemui Blackheart. Tetapi walau si elemen air mencoba menahan Johnny sampai Extravaganza saat fajar tiba agar kekuatan Ghost Rider-nya tidak bisa digunakan. Namun Johnny berhasil membunuh walau si elemen air dengan mudah karena tatapan seorang Ghost Rider dapat membawa roh jahat kembali ke neraka dengan mudah. Scene berpindah pada Johnny yang sudah sampai Extravaganza dan bertemu dengan Blackheart yang sedang menawan Roxin. Ketika Johnny ingin memberikan kontrak Extravaganza, ia langsung menyerang Blackheart. Pertarungan keduanya pun berlangsung dengan sangat seru. Ketika pertarungan berlangsung, Blackheart berhasil mengambil kontrak Extravaganza dari Ghost Rider. Lalu Blackheart membaca kontrak Extravaganza dan semua roh makhluk mengerikan Extravaganza masuk ke tubuh Blackheart yang menjadikannya sebagai Legion atau Raja Neraka. Tetapi Legion tidak tahu bahwa jiwa kontrak Extravaganza ialah roh jahat yang bisa dengan mudah dikembalikan oleh Ghost Rider ke neraka. Dan Blackheart pun tewas dibunuh oleh Ghost Rider hanya dengan tatapan nerakanya. Sampai Mephistopheles datang kembali pada Johnny dan berniat menghilangkan kekuatan Ghost Rider karena tugas Johnny sudah selesai. Namun Johnny menolaknya. Ia ingin tetap memiliki kutukan itu dan menggunakan kekuatan Ghost Rider untuk melawan Mephistopheles sebagai bentuk balas dendam atas kematian ayahnya, serta demi melindungi orang-orang yang tidak bersalah. Scene akhir ditutup dengan Johnny dan Roxin kembali berhubungan dengan baik, serta Johnny yang berkelana mengelilingi dunia untuk melindungi orang-orang yang tidak bersalah. Dan film pun berakhir. Kesimpulan dari film Ghost Rider 2007 ialah jangan pernah sekali-kali membuat perjanjian dengan setan. Kalau di kitanya mah disebut pesugihan. Karena membuat perjanjian dengan setan termasuk ke dalam perbuatan musyrik yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatan tersebut. Amin, amin, Allahumma amin.
Sekian alur cerita film dari Ghost Rider 2007 ya guys ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel 5 derajat Celcius. Dinginnya kebangetan. Panas. Ya guys ya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel 5 derajat Celcius.